Baik, kita lanjutkan untuk data supplier sudah. Sekarang kita akan bikin kategori ya. Jadi mungkin nanti di documentation ini ada apa inventory, kemudian salah satunya di dalamnya itu adalah kategori ya. Kita lihat di sidebar ya. Di sidebar ini tadi dashboard, data supplier sudah, documentation sama ini saya copy di atas. Di documentation ini saya akan ganti dengan inventory ya. Nanti ref-nya sebentar kita kosongin dulu. Kelas download installation-nya kita ganti dengan kategori ya, kategori ya. Sudah. Untuk kategori ya, href-nya nanti kita akan ambil ya di kategori, fitur kategori ya. Oke. Kategori seperti ini ya. Kita cek dulu, muncul inventory kemudian kategori ya. Ini masih sama. Nanti untuk iconnya kita bisa cari, klik ya, akan muncul kita diarahkan ke kategori. Nanti ini yang akan ditangkap oleh controllernya. Baik, kita sudah sekarang kita akan bikin modul baru lagi yang berisi kategori. Buatkan modul kategori gini ya, kategori apa bahasa Indonesia deh, kategori dengan field nama kategori, kemudian deskripsi dalam kurung saya akan minta dia bikinkan teks, kemudian status ya, aktif non aktif ya. Lebih simpel lagi ya kategori ya. Tetap nanti kita akan bikin migrasi dulu. Jadi sini saja klik kanan, udah ya. Ada data migrasi baru, lanjut ke pengisian datanya. ID ini pasti ada, jadi kita tambahkan nama kategori, deskripsi, dan status. Copy, taruh di sini, di bawah sini. Ctrl V, Ctrl S. Sudah. Kemudian kita migrate ya, PHP Artisan migrate. Kita migrate, kategori sudah masuk. Kemudian baru kita bikin make model. Bikin model untuk kategori. Bikin modelnya, model sudah. Bikin controllernya harusnya, tapi kita oke lah, kita bikin kita isi modelnya dulu. Modelnya ya, kita isi bagian model kategori ya. Sudah, lanjut ke controllernya namanya kategori controller. Di sini klik kanan, kategori controller sudah muncul. Kategori controller isinya apa saja? Isinya adalah nanti kita diminta untuk membuat data-data kategori ini seperti ini ya.
indeks, di indeks. Oke, kategori belum masuk, kita ketikkan kategori atau kategori yang model ya. Udah masuk, use ini yang atas ini ya. Ctrl S, kategori modelnya, indeksnya sudah ya, nanti ke kategori indeks, create, function create-nya lanjut ke function store-nya, di sini ya, request sudah benar, function store-nya, kemudian show-nya tidak, kemudian editing ya. Edit. Jangan lupa ini tadi yang menyebabkan kita salah ya. Jadi di isiannya juga dikasih edit. Di isiannya itu adalah kategori. Ini yang tadi membuat kita salah pada saat membuka edit ya. Yang berikutnya adalah update pada saat data diupdate. Ya, kita satu-satu ya, biar juga ikut memahami bagaimana program itu dibuat ya. Sambilan kita bisa cek nanti kalau ada kesalahan-kesalahan ya. Request dan kategori data yang data yang akan diparsing ini. Lanjut, yang terakhir adalah destroy, jangan lupa ya, ada data kategorinya diinputkan. Ini nggak boleh kosong nih, nanti kalau ada kosong maka yang dihapus bisa seluruh data kategori ya. Save ya, sudah, nggak ada error, aman. Kemudian kita sekarang routing ya, nanti resource-nya kategori, route, cari route web route ya, kita paste dulu saja, nanti bagian controllernya kita taruh di atas, bagian route-nya di bawah. Oke, save ya. Harusnya sementara aman, tapi belum ada tampilan ya. Sekarang kita membuat tampilan. Untuk tampilan saya pingin di request ulang ya, indeksnya seperti ini ya. Ya, saya minta di request ulang. Untuk data view ya, saya bilang ini, data tampilan view mengikuti template ini ya. Jadi gini, perbaiki data tampilan view mengikuti template ini. Oke. Ya, biar kita langsung dapat yang sudah jadi lah ya, yang sudah, biar nggak repot-repot lagi. Konten langsung row. Ini lagi tidak di ini ya. Ya sudahlah, kita ngikuti sendiri aja. Ctrl A, Ctrl C. Berarti kita
tetap harus bikin, kita ulangi lagi ya. Jadi bikin ini dulu, view kategori dulu ya, bikin folder dulu ya. Jadi kita ulangi lagi. Jadi di view ini, di resource views, bikin folder dulu dengan nama kategori. Lanjut, setelah itu ada index split, sama persis dengan yang tadi ya, index split, enter, lanjut ke create, lanjut edit, edit, terakhir adalah form, complete. Ya, untuk indeks kita bisa copy ya dari sini, dari indeks ini ya. Ctrl A, Ctrl C, indeksnya, Ctrl V ya. Jadi nanti kita tinggal edit di bagian row-nya saja ya, di bagian row-nya saja ini yang kita edit ya. Kita turun ke bawah bagian row-nya saja ya, ini ya, di bawah row ini yang kita edit. Div-nya row berarti kita sisakan satu div di sini ya, salin ya. Jadi di div-nya row ini sampai di sini ya, Ctrl V, save. Apakah ada yang error? Kita cek, bisa kita cek ya, aman ya, aman, semuanya sudah terisi. Lanjut ke bagian create. Nah, di sini kita juga cari di create ya, sama ya, Ctrl A, Ctrl C, create, Ctrl V. Di create itu nanti mulai row ya, mulai form ini kita edit, mulai form ya, form kategori di mulai form. Di bagian edit, kita cari di sini aja, struktur indeks tadi sudah. Bagian create, bagian create atau apa sih? Create ya, benar ya. Bagian create kita isikan seperti ini. Kita ambil isinya saja, mulai formnya. Sudah selesai bagian edit. Sebentar, edit kita cari di sini, Ctrl A, Ctrl C, sama-sama edit ya, Ctrl V. Edit itu edit ini, create sudah, edit ya, mulai formnya ini kita hapus atau kita salin form ini ya, Ctrl V, S. Kemudian bagian form ya, bagian form ini kayaknya sama. Kalau form langsung ambil dari aslinya. Indeks sudah ya, baik. Kita sudah selesai ya. Kita sekarang uji coba kategori. Variabel supplier. No, ini index splitnya masih menggunakan supplier. Harusnya kategori ya. Kategori index split 38. Index split kok ada supplier create nih. Ini ya, ini bukan supplier ya, tapi kategori. Coba cek lagi di sini. Indeks ini kan kategori kontennya. Section content
Saya copy saja ya, dari konten sampai konten berakhir sampai end section ya, end section salin. Oke. Kontennya indeks ya. Oh mungkin belum di ini, belum ya, belum dihapus ya, atau belum diubah ini. Sorry, ini belum diubah ini, berarti mulai dari sini sampai sini ini kelihatan garisnya ya. Ctrl V, save. Oke. Ya tadi itu belum, untuk indeksnya malah belum dibuat. Grid kita tadi buatnya dari grid ya. Ya jadi sudah, klik tambah kategori. Misalkan nama kategorinya inventory, itu kategori furniture ya, deskripsi barang furniture, misalkan status aktif. Sudah aktif, klik edit furniture 1 misalkan, bisa nggak diedit? Sudah aman ya, saya edit lagi, misalkan kembalikan, sudah, tambah satu kategori baru lagi, asal simpan. Sekarang kita edit, kita delete, hapus ya. Ya, sip ya. Jadi kita juga sudah berhasil membuat data kategori. Untuk tampilan-tampilan yang lain yang sifatnya penjelasan kita nanti belakangan. Jadi yang jelas CRUD sudah berfungsi dengan baik. Ya, saya kira itu ya materi untuk data supplier dan kategori. Sebelum nanti kita akan menambahkan data inventory. Kita lanjut dengan di pertemuan berikutnya.